Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama aku Nur Amania Haura dari MTS Negeri 13 Jakarta. Kalian bisa panggil aku Haura ya, salam kenal semua. Berdirinya aku di sini, aku akan menceritakan mengenai seorang budak dan muazin Rasulullah SAW yang memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan walaupun terus-menerus diulang sepanjang zaman. Kekuatan alunan suaranya membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya, yakni kisah ketabahan dan kesabaran Bilal bin Rabah. Bilal lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum Hijriyah. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh kafir yang merupakan pemuka Bani Jumah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sering mendengar majikannya membicarakan Nabi Muhammad dengan penuh kebencian, tapi tidak dengan Bilal. Hingga pada suatu hari, Bilal ingin memeluk agama Islam. Kemudian ia datang menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Siksaan yang begitu berat pun tidak dapat dihindari Bilal. Pada tengah hari yang amat panas, orang-orang jahiliyah itu dengan kejam melemparkan Bilal ke padang pasir yang sangat panas. Kemudian beberapa laki-laki mengangkat sebuah batu yang juga amat panas dan menimpakannya ke tubuh Bilal. Siksaan yang begitu kejam dan biadab ini terus-menerus dilakukan sepanjang hari, hingga para algojo-algojonya sempat merasa tidak tega. Mereka berjanji akan melepaskan Bilal apabila ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka, yakni Lata dan Uzza. Tetapi Bilal bin Rabah sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan agamanya. Tentu saja hatinya tidak akan mampu menyebut nama Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika petang tiba, orang-orang jahiliyah itu mengalungi leher Bilal dengan tali dan menyuruh anak-anak mereka mengelilingi jalan-jalan di Mekah. Tetapi kedua bibir Bilal terus melantunkan Ahad, Ahad. Bila malam tiba, orang-orang itu akan menawarkan Bilal seraya berkata, "Besok, ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan kami. Setelah itu, kami akan melepaskan dan membiarkanmu kemanapun sesuka hatimu. Sesungguhnya kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa." Namun, Bilal bin Rabah tidak akan menuruti apa yang diperintahkan orang-orang jahiliyah itu. Mulutnya terus saja berkata, "Ahad, Ahad, Ahad." Dan tentu saja siksaan itu terus berlanjut. Hingga pada suatu hari, ketika Bilal bin Rabah dibawa lagi ke padang pasir untuk disiksa, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang dan berkata, "Apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki yang menyebut Rabbku adalah Allah?" Kemudian Bilal segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk menukarkan Bilal.
Umayyah yang terkejut pun malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi membayar mahal demi budak seperti Bilal. Tetapi Abu Bakar bersedia. Umayyah pun menerima 9 ukiah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Kemudian Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Hahaha, sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Umayyah pun melepaskan Bilal dengan senang hati. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar untuk meninggalkan tempat penyiksaannya. Akhirnya Bilal bin Rabah merdeka dari semua siksaan dan perlakuan keji dari mantan majikannya itu. Teman-temanku sekalian, ada sangat banyak pelajaran dan hikmah luar biasa yang dapat kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Di antaranya yaitu tegar dalam menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bilal adalah sosok sahabat yang sangat teguh pendirian. Dalam kondisi siksaan yang begitu berat, Allah menolong Bilal melalui perantara Abu Bakar yang membebaskannya dari perbudakan. Kemudian yang kedua, yaitu selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun bentuk perintah Allah dan Rasulullah, tidak ada kata tapi untuk menaatinya. Dan yang terakhir, yaitu setia kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau bebas dari perbudakan, ia mengabdikan hidupnya kepada Allah dan Rasulullah. Kemanapun Rasul pergi, ia senantiasa berada dekat Rasulullah. Oleh karena itu, para sahabat juga memuliakannya. Demikianlah kisah ketabahan dan kesabaran Bilal bin Rabah. Semoga menginspirasi kita semua. Sekian dari saya, kurang ataupun lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.